Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait analisa resep polifarmasi dan DRP dengan anggota kelompok Khuratul Fitriani, Pratisya Ida Febriani, Uli Fauziah, Widya Amelia Bambang, Isma Lailia. Selanjutnya yaitu ada resep pertama, yaitu dengan obat amoksisilin tablet, paracetamol tablet, vitamin B1 dan Voltadek dengan masing-masing berjumlah 15 tablet. Untuk pasien atas nama Najwa, umur 12 tahun, alamat Sirampok. Selanjutnya, analisa obat amoksisilin 500 mg. Indikasi, amoksisilin adalah obat untuk mengatasi berbagai macam infeksi. Dosis untuk dewasa 20 mg per kilogram berat badan, 250-500 mg. Anak dengan BB kurang dari 20 kg, 20-40 mg per kilogram berat badan dalam 2 dosis terbagi tiap 8 jam. Infeksi berat untuk dosis ganda. Interaksi obat. Probenecid meningkatkan kadar amoksisilin dalam darah, allopurinol meningkatkan potensi terjadinya ruam, antibiotik golongan kloramfenikol, makrolid, sulfonamid, dan tetrasiklin menurunkan efektivitas antibiotik penisilin termasuk amoksisilin. Efek samping, gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Berikutnya adalah analisa obat paracetamol 500 mg. Indikasinya meredakan kondisi sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Dosisnya dewasa sehari 3 sampai 4 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Anak-anak 3 sampai 4 kali sehari setengah sampai 1 tablet. Interaksi obatnya yaitu tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat antikonvulsan seperti fenobarbital, phenytoin, carbamazepin, dan pirimidon, cholestyramine, dan probenecid. Efek sampingnya, penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga, analisis obat vitamin B1. Indikasinya mencegah dan mengurangi defisiensi tiamin atau vitamin B1. Dosisnya dewasa 50-100 mg per hari dan untuk anak-anak 5-30 mg per hari atau menurut dari petunjuk dokter. Interaksi obat vitamin B1 berinteraksi dengan antibiotik makrolida seperti eritromisin, claritromisin, azitromisin, dan roxitromisin. Antibiotik tersebut dapat menurunkan efek dari vitamin B1 dengan cara mengganggu keseimbangan flora normal intestinal. Efek sampingnya yaitu reaksi alergi dan hipervitaminosis. Yang keempat, obat natrium diklofenak. Indikasinya terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif atau artritis rheumatoid, ankylosing spondylitis, osteoartritis, dan spondyloartritis, sindroma nyeri dan kolumna vertebralis, rematik artikular, serangan akut dari GERD atau nyeri pasca bedah. Dosisnya dewasa dan anak di atas 14 tahun 25 mg atau 50 mg 2-3 kali per hari. Interaksi obat yaitu penggunaan bersama asam asetil salisilat akan menurunkan konsentrasi natrium diklofenak dalam darah dan menurunkan efektivitas obat diuretik seperti furosemid. Efek sampingnya ada gangguan pencernaan, mual, pusing, dan anemia. Kesimpulan dari resep tersebut yaitu bahwa obat yang akan diminum pasien atas nama Nyonya Najwa
tidak ada interaksi obat yang mengakibatkan terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Maka dari itu, obat yang digunakan tepat dan aman sesuai dengan keluhan pasien. Resep yang kedua ada dari Dr. Gigi Rozikin dengan amoxicillin, Tarmagon Forte, Voltadek, Omeprazole sebanyak 15 tablet masing-masing dengan aturan minum sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan. Dan ada betadine kumur hanya untuk dikumur, tidak untuk ditelan, atas nama pasien Tuan Unen Kusnadi yang usia 45 tahun, alamat Tambak Serang. Analisa obat amoxicillin. Indikasi amoxicillin adalah obat yang mengatasi berbagai macam infeksi. Dosis dewasa dan anak 20 mg per kilogram BB per hari, yaitu 250 sampai 500 mg. Anak dengan BB kurang dari 20 kg, yaitu 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan dalam 2 dosis terbagi tiap 8 jam. Infeksi berat menggunakan dosis ganda. Interaksi obat, probenecid atau meningkatkan kadar amoxicillin dalam darah. Allopurinol meningkatkan potensi terjadinya ruam. Antibiotik golongan chloramphenicol, macrolide, sulfonamid, dan tetrasiklin itu dapat menurunkan efektivitas antibiotik penisilin termasuk amoxicillin. Efek samping gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Yang kedua ada analisa obat Termagon Forte atau paracetamol dengan dosis 650 mg. Indikasi meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Dosis dewasa dan anak kurang dari 12 tahun, 3 kali sehari 1 tablet, maksimal 4 gram per hari. Interaksi obat, penurunan penyerapan paracetamol jika digunakan dengan kolestiramin, peningkatkan resiko terjadinya efek samping paracetamol jika dikonsumsi bersama metoclopramid, domperidon, probenecid, atau isoniazid. Peningkatan resiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin, terutama pada gangguan paracetamol dalam jangka panjang. Efek samping, reaksi hematologi, reaksi kulit, dan reaksi alergi lainnya. Kerusakan hati pada gangguan jangka lama dan overdosis. Yang ketiga ada analisa obat Voltadek atau diclofenac sodium 50 mg dengan indikasi terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif, sindrom nyeri dan kolumna vertebralis, rematik non-artikular, serangan akut dari got, dan nyeri pasca bedah. Dosis dewasa dan anak di atas 12 tahun yaitu 50 sampai 75 mg dengan 2 sampai 3 kali per hari. Maksimal 150 mg per hari. Anak di bawah 12 tahun 1 sampai 3 mg per kilogram 2 sampai 3 kali per hari. Interaksi obat diclofenac diantaranya berupa peningkatan risiko efek samping diclofenac serta penurunan konsentrasi diclofenac atau obat lain. Efek samping, retensi natrium dan cairan, edema, hipertensi, kelainan fungsi hati, misalnya peningkatan hati, transaminase, kadar enzim, anemia, diskrasia darah berat yang jarang, misalnya granulositosis, trombositopenia,
anemia aplastik, risiko hiperkalemia, keratitis atau oftalmik. Selanjutnya ada analisa obat omeprazol dengan indikasi untuk tukak lambung dan tukak duodenum. Tukak lambung dan duodenum yang terkait dengan AINS, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi. Dosis dewasa 20-40 mg satu kali sehari selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan 10 mg satu kali sehari. Interaksi obat, peningkatan resiko terjadinya hipomagnesemia jika digunakan dengan obat diuretik seperti indapamid, furosemid atau amilorid. Efek samping, sakit perut atau perut kembung, mual atau muntah, diare, dan sembelit. Yang terakhir ada analisa obat betadin atau dengan kandungan povidone. Indikasi untuk mengatasi masalah mulut seperti sakit tenggorokan, gusi bengkak, sari awan, bau mulut, dan napas tidak segar. Dosis 1 cup dengan 15 ml untuk berkumur selama 30 detik dilakukan 3-5 kali per hari atau sesuai kebutuhan. Efek sampingnya menelan betadin obat kumur secara tidak sengaja juga beresiko menyebabkan keracunan sistemik yang menimbulkan efek sebagai berikut: shock, hipotensi, detak jantung semakin cepat atau takikardi. Untuk kesimpulan dari resep tersebut, dapat ditarik bahwa obat yang akan diminum pasien atas nama Tuan Unen tidak ada interaksi obat yang mengakibatkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Maka dari itu, obat yang digunakan tepat dan aman sesuai dengan keluhan pasien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.